Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji ini merupakan kerinduan kami supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Kota Kupang penuh kemuliaan Tuhan, Nusa Tenggara Timur penuh kemuliaan Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian lewat pujian, dan kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini dengan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Setiap perkataan dan kalimat yang keluar dari mulut hamba adalah kiranya berasal dari Tuhan saja. Dan umat Tuhan yang mendengarkan, Tuhan buka hati dan pikiran untuk mengerti dan memahami firman yang kami dengarkan malam ini. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun yang berusaha untuk menghambat, menghalangi kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan saya pada tamatnya, jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Merdeka. Kita bersyukur kepada Tuhan karena bulan ini kita sudah bersama-sama merayakan syukuran kemerdekaan NKRI yang ke-73 tahun. Dan di bulan Agustus ini juga Gereja Kemah Injil Indonesia memilihnya sebagai bulan misi, di mana misi Allah memerdekakan manusia yang terbelenggu oleh karena dosa di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Mari saja kita sekalian membuka Alkitab kita di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Yang bawa kitab suci silakan membuka, yang bawa HP suci silakan buka, yang bawa teks suci silakan buka. Tapi kalau tiba-tiba batin low, saya tidak bertanggung jawab. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, 1 ayat saja. Dan saya ajak kita sekalian dengan suara yang lantang membacakannya bersama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kalau sudah apa kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3 mulai. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Izinkan sekali lagi saya bacakan buat kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari bacaan Alkitab kita malam ini, saya akan memberikan sebuah topik yang menjadi dasar khotbah saya malam hari ini, yaitu tugas dan misi gereja yang berkesinambungan. Tugas dan misi gereja yang berkesinambungan. Saudara yang kekasih di dalam amanat agung Tuhan Yesus, itu saya mau katakan itu perintah amanat agung, perintah tanpa batas. Kenapa perintah tanpa batas? Perintah tanpa batas yang diperintahkan orang yang tidak terbatas dan disuruh pergi kepada atau sasaran bangsa-bangsa yang tidak terbatas, lalu dijalankan juga orang yang terbatas tetapi kuasa, tetapi Injil tidak terbatas. Maka saya sebut berkesinambungan, dia sambung menyambung sampai Tuhan datang. Jadi Tuhan Yesus Kristus mengamanatkan murid-murid untuk pergi mengabarkan Injil. Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan rasul-rasul yang lain, bahkan di akhir daripada pemberitaan Injil, nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka menjadi martir, mereka mati syahid oleh karena berita Injil. Tetapi berita Injil tidak berhenti sampai di situ, tidak berhenti pada saat mereka martir, tapi terus berkelanjutan. Setelah murid-murid mati, kemudian gereja abad pertama terus memberitakan Injil, bahkan sampai kepada kita pada malam hari
hari ini, Injil terus diberitakan. Tugas dan misi gereja tetap jalan terus. Apapun terjadi, penginjilan jalan terus. Apapun terjadi, pekabaran Injil jalan terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, tugas dan misi gereja yang berkesinambungan, dia sambung menyambung. Sekarang generasi kita, generasi Bapak Arion, generasi Bapak John, generasi Bapak Denny, generasi Bapak Pendeta Anis, Bapak Pendeta Thomas, generasi saya. Setelah saya pasti ada generasi dari orang yang berbeda, tetapi inti Injil tidak berbeda. Generasi berbeda, tetapi yang diberitakan tidak pernah berbeda sampai sangkakala berbunyi. Saudara-saudara diberkati Tuhan, apa saja tugas dan misi yang harus diteruskan oleh gereja, yang harus diteruskan oleh gereja masa kini dan sampai Tuhan datang. Saudara-saudara, disebutkan, diungkapkan dalam satu kalimat yang begitu indah tentang tugas gereja. Kita lihat kembali dalam bacaan kita. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini misi kita, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita akan renungkan dua hal berkaitan dengan topik pada malam hari ini. Yang pertama, kenapa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia? Dan yang kedua, perbuatan seperti apa yang harus kita sampaikan, yang harus kita kabarkan. Kita lihat mengapa kita wajib memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena gereja adalah satu lembaga ilahi yang telah ditetapkan oleh Tuhan, didirikan oleh Tuhan dengan memiliki status yang luar biasa. Bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kenapa kita wajib memberitakan perbuatan Tuhan yang besar? Karena apa? Karena jemaat adalah lembaga yang didirikan Tuhan, lembaga ilahi yang didirikan Tuhan, yang dengan tujuan memberitakan kabar baik itu. Ada beberapa status yang disebut di sana. Yang pertama, gereja sebagai bangsa yang terpilih. Gereja sebagai bangsa yang terpilih. Gereja sebagai umat pilihan Allah dalam perjanjian baru sebenarnya mempunyai latar belakang dengan perjanjian lama. Ada kait-mengait, yaitu bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Mereka dipilih Allah bukan karena jasa mereka. Mereka dipilih Allah bukan karena Allah tertarik. Mereka dipilih Allah karena semata-mata anugerah Allah. Amin. Jadi mereka dipilih Allah karena anugerah. Maka dalam perjanjian baru, orang-orang percaya kita juga dipilih dengan latar belakang kita yang berbeda-beda. Bahkan hal yang lebih ajaib lagi, yang tidak dapat diukur dengan akal dan rasio manusia adalah sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Ini yang memang tidak masuk akal. Walaupun ada terjadi perdebatan sana sini, tetapi Allah kita Allah yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Kalau Allah itu bisa dijangkau dengan rasio manusia, kalau Allah itu bisa dijangkau dengan akal manusia, maka itu bukan Allah. Amin. Karena Allah itu tidak terbatas. Suatu hari satu anak di pinggir pantai, lalu lewatlah seorang profesor dekat di pinggir pantai itu. Lalu dia melihat anak ini sedang bawa ember yang kecil duduk di pinggir pantai. Lalu profesor tanya, mau bikin apa nak dengan ember itu? Dia katakan, saya mau kasih kering ini samudra. Betul, mau kasih kering ini samudra? Iya. Dengan ember yang kecil itu? Iya. Mana mungkin ember yang kecil bisa keringkan samudra? Lalu anak itu bangkit dan berkata, benar profesor, demikian juga otak profesor yang kecil tidak bisa mengukur Tuhan yang besar. Jadi ini hal yang ajaib. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu hal yang ajaib dari pihak Tuhan. Kita adalah bangsa dan gereja yang dipilih. Dipilih dengan satu pengorbanan yang besar. Dipilih dengan satu penebusan yang besar. Allah melalui Yesus Kristus telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau dia sudah keluarkan kita dari kegelapan datang kepada terang yang ajaib, atau yang disebut eklesia. Eklesia artinya apa, saudara? Eklesia artinya dipanggil keluar dari kegelapan, datang kepada terang Kristus yang ajaib. Kegelapan yang menggambarkan kejahatan, yang menggambarkan dosa, yang menggambarkan satu keadaan yang tidak berpengharapan. Tapi puji Tuhan, dengan kehadiran Kristus, maka kita ditebus,
kita dibebaskan, kita dilepaskan, dipindahkan dari kegelapan datang kepada terang Tuhan yang ajaib. Bahkan dikatakan kita dahulu bukan umat, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Amin. Tanya orang di sebelah saudara, yakinkah kamu umat Tuhan? Yang di sebelah tidak ada orang, tanya tembok saja. Saudara, kita nih ngomong lurus-lurus, ikut lurus-lurus. Saya baru pulang dari Manado beberapa waktu yang lalu. Diceritakan ada satu kampung yang saya tidak sebut namanya. Itu kampung satu kata, dia punya nama. Kampung satu kata. Jadi apa yang kita ngomong, dia lakukan itu saja. Jadi ada pembantu rumah tangga dari kampung tersebut, ya, dia datang di Tomohon. Kemudian dia tinggal di sana jadi pembantu. Lalu kemudian datanglah tamu daripada majikan ini, 3 orang. Lalu majikan ini berkata, di sana dia bilang, siram air panas. Siram air panas itu maksudnya bikin kopi, minum gitu. Jadi majikannya bilang, kalau Pak ada tamu 3 orang, ya sudah kamu siram dengan air panas. Jadi maksudnya siram dengan air panas, bikin kopi, dorong minum begitu. Ternyata pembantu ini salah mengerti. Setelah majikannya kembali, dia tanya, mana itu 3 orang? Waduh bapak, 2 tak kupas, 1 lari. Maksudnya 2 tak kupas, 1 lari. Kenapa? Saya siram dengan air panas. Wah, bos ini pegang otak dan berkata, bukan siram air panas, bikin kopi mereka minum. Ada juga di sana disuruh panjat kelapa. Kamu panjat kelapa, dia panjat kelapa dan tidak bikin apa-apa. Panjat saja kelapa, duduk di situ. Jadi rupanya kampung satu kata itu harus dijelaskan lebih rinci. Kamu panjat kelapa, jatuhkan 2 butir, terus kembali ke bawah. Kalau saudara bilang panjat kelapa, ambil kelapa, turunkan kelapa, lalu tidak ada instruksi yang lain, maka dia akan duduk di situ berbulan-bulan lamanya, tidak akan turun dari pohon. Itu kampung satu kata. Ya saudara, itulah manusia. Maka perlu ya, ini tangkapan IQ ini kan berbeda-beda ya. Ada yang kita bicara langsung mengerti, ada yang kita bicara dia goyang kepala, mengerti, tidak mengerti. Nah ini paling menjengkelkan saudara. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang dahulunya bukan anak, sekarang menjadi anak. Jadi penggunaan digunakan di kitab Hosea 2 ayat 23 ya. Dalam konteks perjanjian lamanya menegaskan bahwa meskipun bangsa Israel telah berbuat dosa dan mengkhianati Tuhan Allah, tetap Tuhan kembali siap memulihkan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang dahulu tidak dikasihani, sekarang dikasihani. Kita yang dahulu bukan umat, sekarang kita adalah umat. Maka kita punya tanggung jawab untuk pergi memberitakan perbuatan Tuhan yang besar ini. Pemulihan ini merupakan perbuatan Tuhan yang besar. Kitab Mazmur berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaannya itu seperti mimpi adanya. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana cara Tuhan bekerja. Dia bekerja begitu ajaib. Dia bisa mengubah seseorang dari kehidupan yang lama datang kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dia ubahkan orang jahat menjadi orang baik, tapi dia tidak bisa mengubah orang jelek jadi ganteng. Nah, itu tidak bisa, saudara. Itu yang Tuhan tidak bisa buat kecuali Michael Jackson. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang sangat luar biasa. Tuhan mengubah hidup kita. Pada suatu hari ada seorang ateis. Dia lewat di wilayah suku kanibal di Afrika. Lalu dia berjumpa dengan seorang kepala suku yang sedang membaca Alkitab. Alkitabnya sudah usang dan sobek-sobek. Lalu kemudian si ateis lewat dan bertanya, sedang apa kau? Lalu si bapak ini berkata, saya sedang membaca buku yang ajaib. Saya sedang membaca kitab suci. Lalu si ateis berkata, kamu masih percaya dengan kitab yang macam begitu? Buku yang macam begitu? Buku yang sudah usang? Buku yang sudah tidak zamannya lagi? Kamu masih membaca itu? Buang! Tidak baik baca buku itu. Percuma saja kamu baca buku itu. Kamu tidak akan mendapat apa-apa. Lalu kepala suku kanibal dia bangun dan berkata, betul yang kau bilang. Tapi jika seandainya dari tadi tidak ada buku ini, kau sudah kusate dari tadi. Kau sudah kumakan. Jika seandainya tidak ada buku ini. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi pekerjaan Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Maka orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan, orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan, baik kecil besar, tua muda, laki perempuan, opa-opa, oma-oma, semua punya tanggung jawab memberitakan perbuatan Tuhan yang besar yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri. Coba lihat di samping kiri kanan, saling tatap saudara. Saudara saling tatap sebentar. Sudah saling tatap.
senyumannya berbeda sebelum dia terima Yesus dan sesudah terima Yesus. Amin. Haleluya. Ya, kalau tembok tetap rata, saudara. Ya, tetap senyum. Beda. Orang yang di luar Tuhan dan di dalam Tuhan itu beda senyumnya. Orang di luar Tuhan sekalipun dia orang baik, tapi dia senyum boleh, tapi rasanya tidak ada, chemistry-nya tidak dapat. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, wah senyumnya saja, dia baru ngomong saja, pasangannya bilang, diam. Tanpa berbicara kamu telah menjadi tamu hatiku. Kenapa? Jadi kalau Tuhan mengubahkan seseorang dahsyat dan luar biasa. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk diubahkan. Saya mau tanya dulu orang muda di sini. Saya mau tanya. Diperhadapkan kepada saudara dua pilihan. Laki-laki atau perempuan lah sama saja. Yang perempuan ini dia cantik, luar biasa cantik, tapi tidak takut Tuhan. Perempuan yang kedua, dia kurang cantik. Dan saya bilang jelek kan mirip sama saya. Dan saya bilang kurang cantik saja. Perempuannya kurang cantik, tapi takut Tuhan. Worship leadernya keren, nyanyinya sampai kayak orang main mata. Gitu. Saudara pilih yang mana? Yang cantik tidak takut Tuhan, atau yang kurang cantik tapi takut Tuhan? Pilih yang mana? Yang tidak cantik tapi takut Tuhan, angkat tangan. Karena malam ini saya berdoa saudara pulang dapat yang tidak cantik. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya pilih yang cantik tapi tidak takut Tuhan, oh kenapa begitu? Ya, yang tidak cantik tapi tidak takut Tuhan, kita doa, lama-lama dia dipulihkan Tuhan. Kan dapat bonus, takut Tuhan cantik lagi ya Pak Rian ya. Ya. Tapi yang kurang cantik, saudara mau puasa sampai 50 hari pun tidak akan ada perubahan. Tapi jangan berkecil hati. Mau cantik tidak cantik dalam Tuhan, penuh kemuliaan itu luar biasa tumbukannya. Amin. Luar biasa. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia mengubah sesuatu yang tidak pernah dinalar oleh nalar kita yang terbatas, oleh rasio dan akal kita yang terbatas. Kita hanya mau bilang terima kasih Tuhan atas perbuatan ajaib. Tuhan terima kasih atas lawatan. Tuhan terima kasih atas perubahan-perubahan yang Tuhan buat. Amin. Jadi ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, jika suami belum bertobat, jangan takut. Berdoa dan Tuhan pasti buka jalan. Tapi kalau suami tampeleng, maka di sini ada Bapak Wakil Ketua DPRD, langsung saja lapor ke Komnas Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi sekarang kalau Bapak main tangan tinggal lapor saja. Tapi dibui 3 bulan saja dia bertobat. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak usah takut. Tapi jangan juga memaksa Tuhan. Tuhan rubah suamiku. Saudara pikir Power Ranger? Ya, Tuhan pasti pulihkan tepat dengan waktu Tuhan. Dia punya kuasa, tapi dia juga punya kedaulatan. Jadi bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Ya, kita lihat status gereja sebagai imamat yang rajani. Allah memilih bangsa Israel sebagai lambang kerajaan Allah. Orang Israel berbeda dari bangsa yang lain karena mereka mempunyai Tuhan yang betul-betul hidup, pemerintahan Allah yang begitu jelas, Allah yang hidup yang berkomunikasi dengan mereka. Sedangkan bangsa lain tidak punya Tuhan yang bisa berkomunikasi. Mereka punya Tuhan yang mati sehingga tidak bisa berkomunikasi. Bangsa Israel ini unik karena mereka disebut sebagai bangsa imamat. Itu berarti dalam bangsa ini terdapat pelayanan imam. Ya, pelayanan imam. Apa tugas seorang imam? Imam adalah seorang yang berdiri di antara Allah dan manusia, dan juga berdiri di antara manusia dengan Allah. Seorang imam, dia berdiri membawa aspirasi umat kepada Tuhan. Dia berdiri juga menyampaikan apa maunya Tuhan kepada umat. Jadi seorang imam punya tugas menjadi pengantara, menjadi seorang pendoa bagi umat. Jadi inilah kita bersyukur mempunyai seorang pengantara yang luar biasa, yang bernama siapa? Yesus Kristus. Surat Ibrani menjelaskan Yesus Kristus adalah imam yang besar. Yesus Kristus adalah imam kita. Dia menjadi pengantara kita dengan Bapa, dan dia menjadi pendoa bagi kita. Amin. Yesus menjadi pendoa bagi kita. Saya sangat terganggu dengan para Facebooker. Para Facebooker, ada beberapa orang ketika meninggal mereka bilang,
Yohanes, oh maaf Pak, saya ganti nama, minta maaf. Mereka panggil, oh Tinus, taruhlah Tinus ya, mudah-mudahan tak ada nama Tinus di sini. Adik Tinus, kami lebih sayang adik, tapi ternyata Tuhan lebih sayang adik. Jadilah pendoa syafaat bagi kami di sana. Tinus selama hidup tidak tahu berdoa dan tidak pernah ke gereja. Lalu kita suruh jadi pendoa syafaat di sorga. Bagaimana caranya? Alkitab berkata di dalam dunia orang mati, orang tidak bisa bersyukur, orang tidak bisa berseru, orang tidak bisa berdoa. Lalu dari dasar mana kita bilang orang mati bisa jadi pendoa syafaat bagi kita? Pernahkah saudara lewat di pekuburan Namo Sain sana? Lalu tiba-tiba orang naikkan doa, oh Tuhan, matikan yang hidup, hidupkan yang mati. Tidak pernah ada orang mati berdoa. Kalau kita bilang carilah pendoa syafaat bagi kami di sana. Yang kasih naik Facebooker, ini dia seorang worship leader, dia seorang pemain musik, dia seorang pemuda, tapi dia kasih naik Facebook macam begitu. Hanya Yesus yang menjadi pendoa syafaat kita. Amin. Saudara tidak perlu takut. Apapun masalah kita sampaikan, dia menjadi pendoa syafaat kita. Dan kita tidak perlu khawatir untuk datang minta kepada dia. Dia yang membesar, tiap pendoa syafaat kita. Gereja adalah imamat yang rajani. Dan keimamatan dalam perjanjian lama itu secara khusus para imam yang berdoa kepada Tuhan yang mewakili umat. Tapi di perjanjian baru, kita semua disebut bangsa yang dipilih, yang dikuduskan, imamat yang rajani. Itu berarti kita semua punya hak untuk datang kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Amin. Kalau dulu orang mau bertemu dengan Tuhan dibikin pagar, dibikin batas, jarak sekian tidak boleh bertemu dengan Tuhan. Kalau mau paksa lewat pagar yang ditetapkan, maka akan menciptakan kematian. Tapi zaman sekarang tidak perlu takut. Kita semua imamat yang rajani. Bila sebelah kiri kanan, kita imamat yang rajani. Yang ada tembok balik ke kiri ke kanan. Kita imamat yang rajani. Artinya apa? Kita semua dapat langsung berjumpa dengan Tuhan, menyampaikan persoalan kita kepada Tuhan, langsung datang bertemu kepada Tuhan. Mau di mana saja, kapan saja. Padahal kita berkata Allah itu roh. Barang saya menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia roh, roh tidak bertulang dan tidak berdaging. Roh artinya tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun dia ada. Saudara mau berdoa dengan Tuhan, masuk dalam kamar kunci pintu tidak jadi masalah. Di atas sepeda motor tidak masalah. Sambil tergantung di pohon tidak masalah. Di mana saja kita bisa memuji Tuhan. Di kamar mandi pun tidak apa-apa. Saya duduk dalam nama Yesus. Haleluya. Yang BAB susah, hajar saja dalam nama Yesus. Haleluya. Di mana saja kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi jangan ikat Tuhan dengan aturan-aturan kita. Kalau sembahyang tutup mata, siapa di sini yang baca Alkitab sembahyang tutup mata? Coba angkat tangan. Adik-adik, sembahyang tutup mata. Kalau tidak tutup mata, nanti diganggu setan. Tapi kenapa harus tutup mata? Supaya menjaga konsentrasi kita pada saat doa. Di kampung saya di Alor, di depan gereja kami ada pohon mangga tua yang sedikit lagi akan roboh. Lalu kemudian Bapak Pendeta kami naik depan dan mau berdoa. Sementara mau berdoa, dia tidak tutup mata, dia buka mata. Sementara dia buka mata dan berdoa, ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Tiba-tiba pohon mangga roboh, doanya berubah, ya Tuhan anak-anak pohon mangga roboh. Itu karena doa buka mata, saudara. Ya kan? Percayalah, saat ini kalau saudara buka mata, tiba-tiba anak jatuh dalam nama Tuhan. Bapak bilang jangan buka. Akhirnya anak dihajar karena buka mata. Harus tutup mata supaya menjaga konsentrasi. Itu ya, tujuan tutup mata supaya menjaga konsentrasi. Saudara berdoa dalam nama Yesus, tiba-tiba gempa bumi dalam nama Yesus. Saudara-saudara ambil ke mana sama jemaat udah kabur jemaatnya. Dia sendiri berdoa di sini. Ya. Karena ada orang yang berdoa itu, dia berdoa begitu semangat sampai terputar kayak gasing. Dia doa sampai semua, ya Tuhan Bapa saudara dan amin. Mana jemaatnya? Rupanya jemaat ada di belakang dia. Makanya orang yang doanya terlalu semangat, doanya pegang mimbar. Ya. Pegang mimbar. Jadi saudara, di mana saja kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan yang paling hebat, Alkitab berkata, sebelum berkata,
Tuhan sudah tahu apa yang akan kita katakan. Itu hebatnya Tuhan. Walaupun mama, suami tidak mengerti apa yang ada di hati mama. Suami, walaupun istri tidak mengerti lebih dalam apa yang di hati Bapa. Tapi Bapa kita di surga dia tahu. Bahkan sebelum kita mengucapkan. Amin. Itu sangat luar biasa. Imamat yang rajani. Kita adalah imamat yang rajani. Gereja juga sebagai bangsa yang kudus. Bangsa Israel dipilih dan dikhususkan oleh Allah untuk Allah dan kemuliaannya. Gereja dipilih dan dikhususkan. Jadi kudus artinya dipisahkan dan dikhususkan hanya untuk Tuhan. Jadi kita semua yang hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan menolong kita untuk kita masing-masing dikuduskan dan dikhususkan hanya untuk Tuhan. Kalau kita dikhususkan hanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan cemburu kalau kita pindah ke lain hati. Amin. Siapa di sini senang kalau pasangannya pindah ke lain hati? Malah ada yang berkata, lakukan terus. Teruskanlah. Ya, sakit hati loh. Saya dalam bulan-bulan terakhir ini banyak yang telepon saya karena suaminya selingkuh. Lalu kemudian, Pak Pendeta, kami sudah pacaran 5 tahun Pak. Dia bilang dia cinta sama saya. Tapi sudah 3 bulan ini Pak, dia tidak pernah kabarkan saya. Dia di mana? Lalu saudara, saya juga pusing memecahkan masalah ini. Saya berdoa mengharapkan dapat penglihatan. Supaya paling tidak bisa tahu masalahnya apa. Tapi rupanya tidak. 3 bulan saya berdoa dan dia, Pak Pendeta bagaimana Pak Pendeta? Saya mendengar katanya dia sudah ada laki-laki lain Pak. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia sudah sumpah-sumpah pakai Alkitab Pak, bahwa dia mencintai cuma aku. Kebetulan orang ini dari Batak saudara ya. Dia bilang dia mencintai aku Pak, tapi rupanya dipigi dengan yang lain Pak. Aku seteres Pak. Lalu saya cari tahu apa masalah sebenarnya. Lalu saya bilang, kawan tunggu sampai akhir November ya, kita lihat. Dan saya berusaha konsultasi dengan teman-teman, tapi belum dapat. Bagaimana ini? Lalu kemudian saya berdoa, Tuhan tolonglah, ini gimana masalah orang ini. Lalu kemudian pagi dia telepon, Pak Pendeta, ada yang mau aku terbuka dengan Bapak. Ya silakan Pak, tentang pacarku. Lalu saya bilang begini, sebelum kau terbuka saya tanya dulu, pacaran kamu ini pacaran macam bagaimana ini? Lewat Facebook Pak. Oh lewat Facebook. Berapa tahun? 5 tahun Pak. Jadi pacaran online ya? Iya Pak. Ada pacaran online saudara ya. Jadi saya bilang selama 5 tahun sudah pertemuan pernah berjumpa 1 kali saja? Belum pernah. Saya bilang kau bikin saya stres saja selama 3 bulan ini. Cinta macam apa sekalipun tidak pernah bertemu. Kau di Facebook. Pak dia cantik loh Pak ya. Saya bilang Lai itu artinya konyado. Lai, jangan sampai itu badannya besar dia bikin foto profilnya itu kecil, ramping. Ternyata kau bertemu mak drum besar ini. Dia cantik Pak. Sudah dikirim fotonya sama aku. Sudahlah kawan, itu bukan jodohmu. Masa Bapak bilang bukan jodohku? Apa Bapak dapat penglihatan? Iya saya dapat penglihatan. Itu bukan jodohmu. Bagaimana jodoh tidak pernah bertemu hanya lihat Facebook saja? Lalu dia berkata, Pak Pendeta katanya dia ada di Bandung. Saya mau ke sana. Menurut ramalan orang ini, wah sudah makin kacau orang ini. Tapi akhirnya dia berkata, saya akan ke Bandung. Saya bilang, ya kalau kamu punya uang banyak dari Medan ke Bandung silakan saja. Tapi saya pastikan itu bukan jodohmu. Jadi kalau kau betul-betul bertemu sama dia, telepon saya. Kau nikah di Medan, ku bayar ongkosku sendiri, ku datang saksikan nikah itu. Sampai hari ini tidak pernah telepon saya. Berarti itu bukan jodoh. Dia perasaan dengan saya. Bagaimana cinta jarang jauh macam begitu, tidak pernah bertemu lalu bilang itu jodoh, ya? Di sini tidak ada, mudah-mudahan ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bangsa yang kudus dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Kalau sudah dipisahkan dan dikhusus untuk Tuhan, berarti kita berbeda dengan yang lain. Amin. Kudus beda dengan yang lain. Kekudusan mengerjakan perbedaan, dan kita tidak akan sama dengan dunia ini. Bilang samping kiri kanan, kamu kudus berarti kamu beda dengan dunia. Kamu beda, kamu tampil beda dalam sebagai perangai hidup kamu. Kamu beda dengan yang lain. Amin. Lifestyle kita berbeda, gaya hidup kita berbeda. Suatu waktu ada satu ilustrasi anjing telepon kucing. Anjing bilang, cing, kita ketemu dulu. Di mana? Di Alak. Kebetulan ke malam ini KKR.
Mereka bertemu. Lalu kucing berkata, tanya sama anjing, "Anjing, kenapa kau telepon saya?" Lalu anjing bilang begini, "Saya mau memberikan satu pertanyaan kepada kamu. Saya penasaran dengan kamu. Kenapa setiap kali buang air besar kau tutup dengan kotoran? Kau tutup lagi dengan pasir?" Lalu kucing menjawab, "Kebersihan itu bagian dari iman, coy." Lalu kucing pun dia bilang begini, anjing, saya juga penasaran. Kenapa setiap kali kencing kau angkat kaki sebelah?" Anjing menjawab, "Gaya itu perlu, bro." Jadi kalau anjing dan kucing saja mengerti gaya, apalagi anak Tuhan. Gaya hidupnya berbeda, lifestyle-nya berbeda, ya. Dulu tidak bisa senyum, setelah terima Yesus bisa senyum. Saudara, senyum itu susah loh, saudara. Tidak percaya, tanya Pak Ketua Pemuda Daerah, Pak Demetrius dengan saya ini kalau baru bertobat, jangankan dekat, dari jauh orang sudah lari, ya. Tapi kalau biar seram bagaimanapun, kalau Tuhan sudah kikis, Tuhan sudah bikin dengan baik, dilemparkan senyum saja tanpa berkata, orang bilang itu pasti orang baik. Senyumnya berbeda, amin. Ketemu shalom, apa kabar, luar biasa. Makanya saya sering berkata di mana-mana, untuk memilih majelis gereja atau badan pengurus jemaat, selain lahir baru takut Tuhan, persyaratan berikut adalah harus bisa senyum. Kalau majelis itu tidak bisa senyum, minta maaf Bapak, tahun depan Bapak ikut kursus senyum dulu, baru datang. Kenapa? Karena orang datang ke gereja, bayangkan kalau sudah datang ke gereja, bertemu dengan majelis yang mukanya keram. Salam Bapak, masa? Kan ngeri kita, saudara. Tapi kalau datang ketemu orang, shalom, shalom. Aduh, mari, kemarin 3 minggu tidak gereja kan? Aduh, luar biasa, ke Malaysia ngajak-ngajak dong. Tapi jangan 3 minggu tidak datang. Menurut peraturan gereja 3 minggu dipecat. Ini repot kita, saudara. Ya, jadi saudara-saudara, kita beda dengan yang lain. Tampilan hidup kita, gaya hidup kita beda. Gereja bangsa yang kudus, juga gereja adalah umat kepunyaan Allah sendiri yang telah dibeli dengan harga yang lunas terbayar, yaitu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Maka ketika kita menjadi kepunyaan Allah, maka sebagaimana Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan milikku lagi. Maka ketika aku menjadi milik Kristus, maka saya harus paksakan diri keluar dari zona nyaman saya, masuk zona tidak nyaman. Karena ada hal-hal yang harus dikikiskan Tuhan dalam hidup kita, supaya betul-betul hidup kita adalah Kristus dan bukan aku. Amin. Saudara-saudara, yang kedua dan yang terakhir, perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah seperti apa yang harus kita beritakan? Secara umum di dalam Mazmur 19 ayat 1-7, perbuatan besar dari Allah yang nyata melalui pekerjaan tangannya yang ajaib. Cak langit menceritakan kemuliaannya dan lain sebagainya. Perbuatan Allah yang begitu hebat secara umum. Dia menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, dan begitu hebat. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan begitu luar biasa. Siapakah di antara manusia yang pernah turut menyaksikan Tuhan ketika dia menciptakan langit dan bumi? Ada? Tidak ada seorang pun. Lalu dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan kita tahu bahwa Allah menjadikan langit dan bumi. Kita tahu bahwa ada sesuatu kuasa supranatural di luar diri kita yang mengerjakan sesuatu, yaitu Tuhan. Begitu hebat, ajaib. Saudara, Tuhan begitu hebat, ajaib, luar biasa, sehingga kata-kata manusia terbatas dan tidak bisa mengungkapkan Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu ajaib apa? Ajaib, dahsyat, luar biasa, apalagi saudara? Menurut saudara Tuhan itu seperti apa? Ajaib, dahsyat, luar biasa, apalagi? Maha hebat, apalagi? Di luar dari itu sudah terbatas kata-kata manusia. Maka dalam Alkitab kita lihat ditulis kemuliaan Tuhan seperti matahari. Berarti kualitasnya lebih daripada matahari. Dan kata-kata manusia tidak bisa menggambarkan. Apalagi perbendaharaan kata Indonesia ini kan terbatas, saudara. Saudara yang biasa naik feri cepat, Rote Kupang, kalau pulang orang tanya, kamu dari mana? Dari Rote. Naik feri apa? Express. Express itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Inggris kan? Bilang saja feri cepat. Dan kita bilang feri express. Kalau feri lambat, feri low. Kamu naik feri apa? Kakak ikut feri express, kita ikut feri low. Hebat ya orang Indonesia. Kata-kata kita terbatas. Tapi walaupun terbatas, Tuhan bisa mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi lewat
cakrawala, kita melihat langit yang begitu indah, lihat bintang yang Tuhan ciptakan begitu beraturan. Bayangkan kalau bintang satu dia jalan, dia tabrak bintang yang lain, maka hancurlah kita. Tapi bersyukur Tuhan atur galaksi begitu hebat, luar biasa, sampai tidak ada tabrakan-tabrakan. Tuhan menciptakan kita manusia dari debu tanah begitu luar biasa, begitu ajaib. Coba saudara saling pandang dan lihat, kamu cantik, kamu ganteng, kamu tampan, tapi ingatlah kamu dari debu dan tanah. Sehebat apapun kamu, debu dari tanah, pada akhirnya akan masuk ke dalam lubang kubur. Ya. Jadi kita semua ini saudara, walaupun gelar kita berbeda, tapi pada akhirnya gelar kita akan sama. Kalau bukan almarhum, ya almarhumah. Itu gelar kita satu. Ya, kita diciptakan dari tanah. Ini hal yang luar biasa. Begitu rendahnya, tapi diangkat mulia oleh Tuhan. Dan dicipta segambar serupa dengan Tuhan. Jadi saudara, karena itu marilah kita hidup ini jangan ada bakalai-bakalai. Orang sekarang rata-rata di mana berkelahi gara-gara tanah sampai bunuh-bunuhan. Saya berpikir manusia yang diciptakan dari tanah. Lalu orang yang suka bakalai ini diciptakan dari mana? Kemungkinan dari tanah sengketa. Makanya mereka bakalai tiap hari. Mungkin dapat tanah sengketa ya, atau dapat tanah-tanah terakhir dong. Sehingga tidak ada kedamaian di dalam hidup. Tanah ini, debu tanah ini biasa. Maka kita ini paling rendah, tapi diangkat, dimuliakan oleh Tuhan. Ada 3 hamba Tuhan, dia berdoa untuk menunjukkan bahwa dia paling hina dari semua yang ada. 3 orang ini berdoa. Yang pertama dia doa macam begini, ya Tuhan, hamba ini hina, hamba diciptakan dari debu tanah ya Tuhan. Lalu hamba Tuhan dan yang pendoa yang kedua datang dan berdoa, ya Tuhan, hamba bukan saja diciptakan dari tanah, hamba bukan saja lebih hina daripada tanah, tapi hamba lebih hina daripada cacing tanah. Yang ketiga dia berdoa, Tuhan, hamba bukan saja hina dicipta dari tanah, bukan saja lebih hina dari cacing tanah, tapi lebih hina dari tai cacing. Wah, menunjukkan bahwa dia itu lebih rendah apa segala. Tidak perlulah saudara ya. Tetap kita tahu kualitas kita, tapi bersyukur dicipta segambar serupa dengan Allah, ditebus oleh Allah dalam diri Yesus. Maka kita makhluk yang hina, tapi juga makhluk yang mulia. Perbuatan Tuhan yang besar adalah melalui pengalaman-pengalaman spektakuler yang kita alami. Secara khusus kita lihat bangsa Israel, pengalaman spektakuler luar biasa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika mereka dalam perjalanan dikejar oleh tentara Firaun, lalu sampai di depan sana ada laut teberau. Maju kena, mundur kena, tapi Tuhan berbuat sesuatu. Dia buka jalan saat tiada jalan. Itu hal yang luar biasa. Itulah pekerjaan Tuhan yang spektakuler yang patut kita syukuri. Kita dapat menyaksikan perbuatan Allah yang besar melalui kesaksian dan pengalaman hidup kita. Dan puncak dari perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita saksikan berkaitan dengan keselamatan, kita lihat sama-sama. Mari buka Alkitab, baca di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya minta saudara-saudara yang sudah menemukan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3 mulai. Supaya saya boleh luar biasa. Ini puncak dari perbuatan Allah yang besar, di mana manusia yang dicipta segambar serupa dengan Allah jatuh ke dalam dosa. Dan Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan itu berarti murka Allah itu akan turun ke atas mereka. Kami puji Tuhan karena begitu cinta kasih Tuhan kepada kita, sehingga dia mengirim putra tunggalnya datang untuk mati bagi kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih Allah akan dunia. Jadi Tuhan Allah kasihnya dinyatakan ke seluruh dunia, kepada segala bangsa. Tetapi hidup kekal hanya disediakan bagi orang-orang yang merespons kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah, karena begitu besar ini menyatakan kualitas kasih yang tidak main-main, kualitas kasih yang tidak dapat diukur dengan apapun. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya pun tidak sanggup mengukur kasih kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Allah begitu besar akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berarti
Di luar Yesus Kristus tidak ada kemungkinan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa atau masuk surga tanpa melalui aku. Ini satu ucapan yang luar biasa. Kenapa dia berkata demikian? Berani berkata demikian? Dua hal. Pertama, karena memang dia Tuhan. Yang kedua, memang dia yang punya surga. Amin. Dia yang punya surga. Maka orang yang punya surga bicara tentang surga, kita percaya. Kalau Robin Laana bicara tentang Amerika, saudara percaya? Amerika luar biasa. Lihat di mana? Di TV. Percaya? Tidak percaya kan? Lalu kalau saya tanya saudara diundang Presiden Joko Widodo pergi ke istana, saudara pergi? Saudara pergi ke sana? Kenapa saudara pergi? Kan dia pemilik takhta untuk 2 periode kan? Tapi kalau Jokowi Benu yang undang saudara, kira-kira pergi? Jokowi Benu undang saudara ke istana presiden, saudara ikut? Apa hubungannya Jokowi Benu? Hanya nama saja Jokowi. Tapi yang satu presiden, yang satu Benu, ya. Itu bedanya di situ. Sehingga kita tidak berani ke sana. Yesus pemilik sorga, dia datang dari sorga, dan dia bicara tentang sorga, dan jalan yang jelas disampaikan bahwa jalan itu hanya melalui dia, dan tidak ada jalan yang lain. Hanya dia saja. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Akulah. Ini seolah-olah Yesus sombong ya. Ini seolah-olah sombong. Akulah. Karena saudara jumpai dalam kitab manapun, tidak akan saudara jumpai seorang berani bicara akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, kecuali Yesus Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Maka bersyukurlah punya Yesus. Maka pegang Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Bilang orang di sebelah, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Mau lapar, tidak apa-apa, sekali Yesus, tetap Yesus. Karena setiap orang yang mengambil keputusan ikut Yesus, maka dia harus tinggalkan zona nyaman, masuk dalam zona yang tidak nyaman. Ketika sebelum saudara terima Yesus, orang tampar saudara, saudara balik tampar? Orang maki saudara, saudara balik maki? Lalu saudara berkata, beta puas, beta maki dia, beta puas. Tapi setelah saudara terima Yesus, saudara dimaki, saudara harus balas memberkati. Ini zona tidak nyaman. Ikut Yesus tidak enak, saudara. Enak gak ikut Yesus? Nah di sini saudara bingung. Kalau tidak enak ikut Yesus, kenapa kita ikut Yesus? Karena janji akan kekekalan itulah yang membuat kita bertahan di dalam Dia. Amin. Apa gunanya seorang memiliki dunia tapi kehilangan nyawanya? Lebih baik makan tahu dan tempe saja, tapi bersama dengan Yesus, daripada berlimpah kekayaan tapi binasa. Lebih baik berjalan dalam lembah kekelaman tapi bersama Yesus, daripada ke Transmart tanpa Yesus, gempa goyang habislah kita. Lebih baik aku mati dengan penyakit kankerku di dalam Yesus, daripada aku sehat tapi di luar Yesus. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Kami yakin Allah kami akan menolong kami. Tapi Raja dengar, sekalipun Allah tidak menolong kami, kami tidak akan menyangkal iman. Ini yang harus diajarkan pada umat. Saudara minta kesembuhan nilai, lalu tidak sembuh, saudara menyangkal Tuhan atau tetap percaya kepada Tuhan? Sehingga kita lihat kalau KKR kesembuhan ilahi, semua rame-rame lari di sana. Tidak salah, tapi motivasi salah. Ketika Benihin datang di Ancol tahun 2003, kami hadir di sana, saudara. Kurang lebih 2,8 juta warga, baik Kristen maupun bukan Kristen, semua padati Ancol. Dan ada satu bapak dia bersaksi, puji Tuhan, saya sudah sembuh dari serangan jantung. Malam itu dia pulang besok pagi jam 6 meninggal kembali kena serangan jantung. Yang salah siapa? Tuhan Yesus yang salah atau Benihin yang salah atau dia yang salah? Jadi saudara berdoa, sakit sembuh, lalu kalau sakitnya tidak disembuhkan, masih percaya Tuhan atau tidak? Saudara melamar kerja, lalu tidak diterima kerja, masih percaya Tuhan tidak? Saudara melamar dan tidak dapat, tunggu saja dilamar. Jadi iman ini harus iman radikal.
Jadi kalau misalnya saya berdebat dengan seseorang tentang iman saya, lalu saya kalah dengan perdebatan itu, walaupun kalah, tidak akan bisa menukar iman dengan yang lain. Amin. Amin. Karena sudah tahu pasti, tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Siapa dia? Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Amin. Saudara ini sudah malas dengar khotbah, atau memang lagi serius, atau memang tengah saja? Ya. Karena kalau kita bilang tepuk tangan buat Tuhan, ini saya takut bukan Roh Kudus yang gerakan, tapi terpaksa jaga perasaan pengkhotbah saya. Seharusnya ketika saya berkata hanya Yesus satu-satunya juru selamat, saudara harus tepuk tangan. Ini nonton bola, wih, rumah bisa terbongkar, saudara. Dia marah-marah orang yang main bola, padahal dia main bola di desa saja tidak lolos juga. Dia marah-marah orang yang main bola di Jakarta sana. Kita teriak histeris luar biasa. Wow! Iya, masih aja. Besok jam 11. Kenapa tidak bisa euforia buat Tuhan? Besok jam 11. Haleluya! 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 Gitu kan? Tapi jangan juga terlalu juga. Saya ketika KKN ada satu worship leader luar biasa, semangatnya luar biasa. Saudara, saya bilang, panitia, kastur itu orang. Langsung dia pulang, malam itu dia tinggalkan panggung, dia pulang, dia menangis. Besok mau MC lagi, halus saya berdiri lagi. Kan sulit membedakan, ini Roh Kudus yang penuh dia, atau roh setan yang rasuk dia, atau karena memang emosi yang tidak dikendalikan. Semangat itu ada di aturan, yo. Semangat jangan terlalu berlebihan. Ada sampai semangat itu dia tidak tahu kalau papan di antara papan ini ada papan kemiri di tengah. Kita buat iblis kita hancur, dia banting kaki langsung tolong. Jadi orang bukan hancurkan setan, orang tolong MC lagi. Jadi semangat itu ada ukurannya, ya. Jangan semangat terlalu berlebihan. Maka MC sebelum naik di panggung dia periksa, Pak, ini panggung dari besi atau dari kayu? Periksa baik-baik. Jangan sampai ada papan satu di tengah begitu, saudara robot turun ke bawah, orang bukan usir setan, orang tolong saudara dengan ambulans. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Yang kedua, hanya Dia pengurus kita. Yang bisa menguruskan kita cuma Yesus dan darahnya yang berkuasa. Amin. Amin. Tidak ada lain yang bisa. Perbuatan baik tidak bisa menguruskan, tidak bisa menyucikan. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, bahkan kesalehan kita pun seperti kain kotor. Saleh saja seperti kain kotor, apalagi tidak saleh. Saleh saja seperti kain kotor, apalagi tidak saleh. Walaupun namanya saleh. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus pengurus kita. Dia satu-satunya tabib, penyembuh, dokter kita yang ajaib. Kita harus mengimani ini. Amin. Tubuhnya dipecahkan untuk kesembuhan kita. Segala penyakit kita ditanggungnya. Ini saudara jangan khawatir. Tapi kalau orang yang sudah betul-betul sungguh dalam Tuhan, imannya betul-betul sudah berakar, sudah melekat dengan Tuhan, sakit dan tidak sakit bukan masalah bagi dia. Kan dia berkata, Tuhan saya sakit dan mati, kalau memang engkau rindu saya bertemu dengan engkau, biarkanlah hamba pergi dalam damai sejahtera. Malah ada yang berdoa, hamba Tuhan, yang kemarin saya dengar kesaksian luar biasa. Ada satu hamba Tuhan berdoa, Tuhan kalau bisa dalam umur 50 tahun Tuhan panggil saya. Dan Tuhan jawab doanya. Jadi ada yang pulang malam hari ini, Tuhan kalau bisa besok panggil beta. Lebih senang kan bertemu dengan Tuhan kan? Siapa di sini lebih senang mau cepat bertemu dengan Tuhan? Tuhan jangan cepat panggil. Kata Paulus, adalah terlebih baik aku pergi karena berjumpa dengan Tuhan, tapi lebih baik aku tinggal supaya memberi buah bagi kamu. Berarti saudara tidak mau cepat-cepat pulang ke sorga, maka berbuahlah buat Tuhan. Beritakan Injil, beritakan perbuatan baik Tuhan lewat tingkah laku hidup kita, lewat kata-kata. Sebenarnya Injil yang paling nyaring bunyinya adalah Injil tingkah laku. Injil tingkah laku tanpa bersuara, tapi lebih laris daripada bersuara. Amin. Luar biasa. Disakitin dia senyum saja. Jadi itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi SD, SMP, SMA sampai dokter. Jadi kalau disakitin Tuhan, masalahku luar biasa Tuhan. Dapat ijazah SD.
Dapat ijazah SMA lagi. Tuhan, sejak tua Tuhan dapat ijazah SMA. Ya. Dapat sarjana lebih lagi. Tuhan, sampai tidak ada kata-kata. Kenapa? Doktor sudah. Amin. Kok tidak ada tepuk tangan? Luar biasa. Aduh, indahlah kalau kita sudah satu hati dengan Tuhan, roh kita sudah bertemu dengan Tuhan, tanpa ngomong batuk saja dia mengerti, saudara. Ini kita berdoa paksa, Tuhan, kalau kau kedengaran doa saya ngancam, saya tidak ke gereja. Lalu Tuhan jawab, jadi gue harus bilang wow gitu. Masalah buat lo, bukan buat gue. Jadi jangan ancam-ancam Tuhan. Ini suami istri turun pancing ikan, sudah dapat ikan. Lalu laki berdoa, Tuhan kalau kau berikan ikan, kita bagi dua di hasil. Istrinya bilang, bagi dua apa? Diam-diam kita main-main. Setelah bawa ke pasar, mereka jual ikan. Suami lupa bagi dengan Tuhan. Sampai di rumah sudah rata tanah oleh angin puting beliung. Laki-laki beri luar, dia angkat muka, dia tunjuk, Tuhan Allah, persoalan di laut, jangan kau bawa ke darat. Jadi jangan ancam-ancam Tuhan, saudara. Suka-suka dialah. Kita nyanyikan suka-sukamu Tuhan, suka-suka Tuhan mau bikin saya kayak tempe, kayak mau perkedel, terserah Tuhan. Yang penting Tuhan senang sajalah. Mau dibanting-banting, yang penting Tuhan senanglah. Yang terakhir, Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang, dan inilah pengharapan kita. Kita nantikan, dia pasti datang. Percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Tanda-tanda dunia mulai membuktikan kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Salah satu tanda adalah bertambahnya ilmu pengetahuan. Daniel pasal 12 berkata pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Berarti kemajuan teknologi akan semakin bertambah menjelang kedatangan Tuhan. Dulu zaman kita, ya, zaman saya waktu kuliah itu susun skripsi pakai mesin ketik seperti di kantor kelurahan. Tik-tak, menurut orang lewat. Ini kantor lurah kok Bapak? Sonde. Bikin skripsi. Itu. Dan itu jari-jari langsung kempes semua jari-jari. Dulu kalau orang berkomunikasi, itu kantor pos antri. Kertas begitu banyak. Surat pena. Ya. Tapi zaman sekarang tidak perlu pakai surat, pakai SMS saja, Facebook. Udah mama belum? Langsung nyampe sudah. Udah bobo belum? Makin canggih zaman itu. Dulu HP pertama kali keluar itu Nokia 3310. Atau berapa itu? Yang lempar anjing pingsan. Dan ada darinya itu, aduh bikin kita galau. Itu nada dering paling galau. Suatu waktu di Jakarta dengan teman saya seorang pendeta, dia bawa HP. Begitu pas masuk gereja, langsung nada deringnya berbunyi. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milik. Wih, Bapak pendeta, nada dering kemana tuh? Aduh, luar biasa. Hai, dahsyat ya. Semakin bertambah teknologi. Telah diriset, disiapkan pemukiman di planet Mars. Ya. Itu sudah 100 orang pendaftar dari seluruh dunia sudah daftar diri. Mereka akan tinggal di sana, segala fasilitas akan disiap di planet Mars sana. Dan penerbangan disiapkan cuma sekali penerbangan, tidak ada penerbangan pulang. Jadi saudara ke sana tidak pulang kembali, tinggal di sana selamanya. Jadi ada yang berminat silakan, pendaftarannya cuma 100.000 rupiah. Silahkan, tapi tidak pulang punya, gitu ya. Jadi saudara berangkat ke sana, warisan itu tolong dibagi-bagi ke siapakah, apa supaya jangan menyusahkan orang yang tinggal di bumi. Zaman semakin maju. Lalu dipersiapkan babysitter pun nanti robot, resepsionis juga robot, yang masak di dapur juga robot, semua sudah robot. Makan. Kita bunyi, selamat datang. Perlu siapa? Perlu pasal helok, Bapak di dalam, Bapak keluar. Repot kita sudah. Langsung Mama Salhenuk mengamuk, hei boneka, robot, saya istrinya. Kau diam. Jadi perkembangan teknologi begitu luar biasa, saudara. Saya duduk menganalisa dan berpikir, suatu saat kita tidak perlu capek-capek ketik di komputer. Kita cuma bilang, kepada yang terhormat dia muncul sendiri.
Kepada yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPR Alor, salah Kupang, dia mundur, salah. Jadi kalau itu salah itu, dia mundur kembali. Ini makin canggih saudara. Ini hal yang sangat luar biasa. Orang semua berefuria dengan kemajuan teknologi. Tapi anak Tuhan yang takut Tuhan, yang selalu hidup dengan firman, dia akan tahu itu salah satu tanda kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita gunakan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan sebelum dimanfaatkan oleh antikris. Dan sekarang ini ada yang kalau orang pakai teknologi bilang itu antikris. Tidak, antikris belum muncul sekarang. Memang rohnya lagi jalan-jalan, tapi dia belum muncul secara fisik. Pakai ini apa? Pakai LCD itu katanya antikris punya. Hamba Tuhan khotbah pakai tape bilang itu antikris punya. Suatu waktu di Alor saya lagi khotbah, orang bilang, Pak Pendeta, ada satu hamba Tuhan bikin heboh di sana. Bilang apa? Dia bilang Pol PP itu antikris. Dari mana antikris? Dia bilang Pol PP itu kan P-nya 3, coba balik pasti angka 6-nya 3 katanya. Saya bilang ini orang ini memang tidak beres ini ya saudara. Ya, jadi kita mari gunakan teknologi yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Beritakan perbuatan Tuhan yang besar melalui teknologi. Pagi-pagi jangan bangun hanya foto ini apa tuh, foto lombok pedas lalu ubi goreng di samping. Yang suka mampir apa macam begitu. Goreng ikan selfie. Takantong di pohon selfie. Pergi di pinggir jurang mau selfie jatuh. Laki-laki tak gantong. Tolong, datanglah penolongnya. Lalu perempuan bilang tolong dia jatuh. Lalu penolongnya bilang kau perlu apa? Saya pingin langsing. Orang mau ditolong dia pingin langsing. Itu iklan ini kayaknya nonton iklan ini saudara. Ya saudara yang kekasih, mari kita menggunakan apa yang ada untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa membalas semua yang Tuhan bikin. Mari mulai malam ini kita bikin komitmen. Di bulan misi ini kita bertugas untuk memberitakan Injil, memberitakan perbuatan besar dari Tuhan yang sudah kita alami, agar orang-orang di sekitar lingkungan kita, di tempat kerja kita, di sekolah kita, di kuliah kita, di mana mereka pun mendapat impartasi kuasa kemerdekaan dari Kristus melalui hidup kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Maka tugas dan misi gereja yang berkesinambungan adalah memberitakan perbuatan besar dari Allah sampai jam Maranatha itu berbunyi. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada malam ini karena atas rahmat anugerah dan pertolongan Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan dan memberikan kami, mengingatkan kami akan tugas dan misi gereja yang terus berlangsung sampai Tuhan datang. Ampuni kami kalau kami sudah banyak menyanyikan waktu untuk tidak berbicara tentang Kristus. Ada banyak orang di sekitar kami yang terhilang. Keluarga kami, mungkin suami, mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin adik dan kakak yang terhilang. Namun kami tidak memiliki kepekaan untuk menyelamatkan mereka. Pakai kami Tuhan malam hari ini. Kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Baik sebagai pendeta penginjil vikaris, baik sebagai mahasiswa-mahasiswi, baik sebagai pejabat daerah, baik sebagai pegawai negeri, baik sebagai para wira swasta, baik sebagai ibu rumah tangga. Sebab kami berkomitmen malam ini untuk menyaksikan Kristus kepada orang lain. Taruhkanlah perkataan-perkataan bijaksana dan hikmat dari Tuhan. Berikan roh keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil, menyampaikan kepada dunia bahwa di luar Yesus tidak ada kemungkinan untuk diselamatkan. Maka kami perlu datang kepada Dia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan kita. Terima kasih Bapa. Biarlah malam ini kami pulang dengan memahami, mengerti dan melaksanakan misi dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Orang percaya berkata, dan Tuhan berkata, saya kembalikan kepada worship leader. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh firman Tuhan sungguh luar biasa bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Markus yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kita akan sama-sama memberi persembahan bagi Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama kita nyanyikan dalam nyanyian kemenangan iman
nomor 266, Tuhan pelindungmu. Di badai topan dunia, Tuhan mula pelindungmu, dan seterusnya. Segala
puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan kami. Termasuk di malam ini merupakan malam misi yang terakhir di bulan Agustus Gereja Kemah Injil Indonesia bersama dengan jemaat POS-PI Philadelphia. Kami ada di sini dan kami bersyukur buat campur tangan Tuhan dari awal sampai berakhirnya kebaktian ini. Karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk semua persembahan yang telah kami beri. Tuhan memberkati setiap pemberian ini, supaya pemberian-pemberian kami ini dapat dipakai menjadi alat dalam misi Tuhan di dunia ini, secara khusus di lingkungan Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan kini saatnya Tuhan, kami hendak kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan selalu dan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Malam ini kekal selama-lamanya. Yesus datang pada kali kedua, menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian kami malam ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Dario. Ya, terima kasih pada malam hari ini buat semua. Kehadiran Bapak Mama adalah satu sukacita bagi kita, rasa syukur di mana bangsa kita genap 73 tahun ya, luar biasa. Dan juga kita bagi Gereja Kemah Injil juga merayakan menyambut juga misi ini untuk bisa merasakan kasih Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kata dari ketua daerah mengenai rasa syukur kita untuk bulan misi. Untuk itu saya persilakan. Shalom. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPR Kota Kupang, Bapak Kris Baitanu, yang terhormat dan kami kasihi Bapak Ketua Wilayah Gereja Kemah Injil Indonesia, Wilayah Indonesia Timur 2, dan juga hamba-hamba Tuhan Gereja Kemah Injil Indonesia yang hadir malam ini, semua jemaat yang hadir dan juga yang kami kasihi saudara bersaudara di dalam Tuhan. Malam ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatannya dalam bulan misi. Kalau di Gereja Kemah Injil Indonesia, bulan Agustus adalah bulan misi Bapak. Jadi mulai dari tanggal 1 Agustus sampai habis bulan itu semua bernafaskan misi. Karena Tuhan tidak mementingkan banyaknya gereja, Tuhan tidak mementingkan bagusnya gereja, Tuhan tidak mementingkan banyak jumlahnya orang, tetapi Tuhan mementingkan adalah bagaimana kita bisa pergi dan memberitakan Kristus. Sehingga malam ini menjadi satu motivasi buat kita semua. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Markus Maukari MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan dan kita diberkati. Walaupun kita melihat di sebelah kiri kanan, ada kanan teman, ada kirinya tembok. Tapi puji Tuhan, malam ini kita diberkati Tuhan. Dan biarlah apa yang kita sudah nikmati malam ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Karena apa? Tugas kita sebenarnya adalah pergi dan memberitakan Kristus bagi setiap orang yang membutuhkannya. Untuk itu, kami juga dari daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada Gereja Kemah Injil Indonesia, Philadelphia Oisapa, dan juga Gereja Kemah Injil Indonesia POS-PI Philadelphia Alak yang bekerja sama pada malam hari ini mensukseskan satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Semua atribut, aksesoris, dan semua hal disiapkan dengan baik. Dan ini adalah satu kebanggaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu, dari tempat ini kami dari Badan Pengurus Daerah tetap mendukung semua pelayanan-pelayanan yang ada di Gereja Kemah Injil, khususnya yang ada di Alak sini. Memang untuk sementara masih bergumul dengan tanah, tapi kita yakin dan kita percaya yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita.
Dan waktu kita melakukannya dengan benar, hati tulus dan kebersamaan, apapun yang menjadi mustahil bagi kita, dibuat Tuhan menjadi tidak mustahil. Untuk itu biarlah melalui kesempatan ini kita diberkati, dan pada akhirnya untuk seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia yang sudah kita jalani bersama-sama pada bulan ini, bulan Agustus, bulan misi bagi kita, dan semangat api Injil itu tetap kita kobarkan mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita selesai. Shalom dan selamat malam. Terima kasih Bapak Ketua Daerah Gereja Kemah Injil Daerah Kupang NTT. Kita juga akan mendengarkan sapaan dari orang tua kita ya, dari tempat ini mana merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, wakil dari rakyat dari wilayah daerah tempat ini, Bapak Christian Baitano, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Salam. Yang saya hormati Bapak Ketua Daerah, juga Bapak Ketua Wilayah Indonesia Timur II, Bapak Ibu Pendeta, singkatnya umat Tuhan yang berkenan hadir pada mulai dari sore sampai dengan malam hari ini. Puji Tuhan, saya dapat informasi atau undangan dari Bapak Pendeta. Saya pikir ada perayaan menyongsong hari proklamasi 17 Agustus. Tapi puji Tuhan, malam hari ini teristimewa Bapak Pendeta Markus Mokari. Saya sudah ketemu beliau pada Natal bulan Desember bersama dengan Bapak Pendeta. Malam hari ini kita ketemu dan puji Tuhan. Malam hari ini kita belajar dari apa yang firman Tuhan disampaikan oleh beliau. Ini benar-benar untuk kita sebagai orang Kristen yang beriman pada Tuhan Yesus. Malam hari ini luar biasa. Saya tadi datang, ternyata berkat luar biasa dari Bapak Pendeta Markus, dan saya juga minta terima kasih pos pelayanan Philadelphia di wilayah Alat dari Desember 1 tahun lalu, juga 2 tahun yang lalu kita juga dalam pergumulan. Kalau alokasi sudah ada, kita sama-sama berpartisipasi untuk kita membangun gereja di wilayah Alat. Ini memang panggilan untuk kita melayani. Puji Tuhan, kita belajar dari apa yang kita dengar melalui khotbah dari Bapak Pendeta Markus. Malam hari ini kita hidup ada di mana-mana, tetap kita terus melayani. Berangkat daripada misi daripada gereja malam hari ini, kebaktian ini, visi dan misi daripada gereja dalam rangka pelayanan, kita juga terpanggil untuk melayani. Bapak Pendeta semua yang hadir pada malam hari ini melayani untuk jiwa-jiwa kita. Kita juga melayani untuk kesejahteraan masyarakat secara fisik. Oleh karena itu, kehadiran saya melalui lingkungan yang mungkin kondisinya yang kita sama-sama lihat secara terus terang bahwa kesejahteraan juga kita harus perhatikan. Oleh karena itu, mungkin di dalam tugas dan tanggung jawab saya, apa menjadi kepentingan masyarakat, mungkin dari waktu ke waktu, tokoh masyarakat atau tokoh jemaat, bahkan Bapak Pendeta Henuk yang ada di sini, kita akan berkoordinasi dalam rangka kita melaksanakan tugas pembangunan iman dan pembangunan fisik. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Selamat malam.